Setelah saya mencari wajah Tuhan dan menggumuli tentang apa yang Tuhan ingin dicapai, apa yang ingin Tuhan laksanakan, seperti tadi kita baca bahwa Tuhan sendiri yang berfirman dan Dia akan melaksanakan dengan segera pada waktunya. Dan saya memikirkan bagaimana saya bisa terlibat di dalam apa yang Tuhan ingin lakukan pada zaman ini. Banyak hal yang kita bisa terlibat di dalamnya, tetapi yang lebih saya utamakan, yang saya ingin tahu dari Tuhan itu sikap bagaimanakah yang harus ada pada kita untuk dapat dianggap layak dan berkenan, supaya kita dipakai untuk maksud yang mulia itu. Kita sudah dengar banyak pada pagi hari tadi tentang bagaimana Allah akan bekerja pada akhir zaman ini. Allah akan melawat umatnya menjadi orang yang tahu menilai zaman, membaca zaman ini, dan tahu waktu apa sekarang ini di hadapan Tuhan. Saya ingin membacakan satu perikop dulu sebelum saya mengutarakan apa yang saya ingin utarakan. Memang tidak bisa diutarakan dalam waktu yang sangat terbatas ini, tapi saya ingin mencobanya untuk mengkomunikasikan kepada saudara tentang apa yang sedang Allah lakukan saat ini di dalam roh. Saya melihat gerakan saat ini seperti lautan. Di dalam lautan itu, saudara, ada dua macam arus. Yang pertama ialah ombak yang kelihatan di luar, yang berbuih, menari dan indah, dan apa itu, ribut suaranya, mecah, berbuih, dan orang puji-puji itu, saudaraku. Tapi sebenarnya di dalam lautan itu ada yang disebut dengan istilahnya undercurrent, arus bawah, yang nggak kelihatan, tapi itu yang sangat dahsyat sekali dan powerful. Misalnya begini, satu kali ada seorang yang tenggelam berenang di pantai di Bali. Setelah tenggelam dicari tidak ada, dan diketemukan hampir dekat Hawaii sana. Nah, rupanya di dalam samudra itu ada satu saluran lagi yang disebut undercurrent, arus bawah, yang dalam kecepatan yang sangat cepat sekali mengalir, dan orang itu tenggelam ke tempat itu dan langsung dialirkan dan drifted away, langsung dihanyutkan dengan arus bawah yang kuat itu. Saya percaya di dalam gerakan roh Allah saat ini ada dua macam yang kelihatan. Yang satu ombak yang berbuih-buih, yang menari-nari, yang ribut, yang ramai, yang meriah, yang bergelora. Tapi di lain pihak ada satu gerakan yang tidak kelihatan, yang kuat sekali. Dan saya berdoa, saya ingin bagian yang bawah ini yang nggak kelihatan ini. Di sini ramai, indah, semua orang memuji. Saya kira nggak ada orang menulis puisi tentang arus bawah atau menyanyikan lagu tentang arus bawah. Semua puisi dan lagu dinyanyikan tentang ombak yang berbuih, ombak yang menari, ombak yang melambai, semua dinyanyikan, dipuji-puji. Yang kelihatan semarak, gemerlapan, showy gitu. Tapi Allah ingin sesuatu yang lebih dalam, yang mengalir dengan kuat sesuai dengan rencana Tuhan. Itu sebabnya saya ingin kita melihat lawatan Allah di sini, dan sikap apakah yang terbaik untuk kita bisa menanggapi apa yang Tuhan ingin lakukan. Saya bahkan terus secara jujur tidak tahu dengan pasti apakah saya sedang berbicara kepada orang-orang yang tepat, tetapi saya mau dalam pelayanan saya untuk tidak terhutang. Jangan ada sesuatu pun yang Allah beritahu kepada saya dan tidak saya sampaikan kepada umatnya. Itu sebabnya tanpa melihat audiens yang bagaimanapun, saya mencoba untuk mengkomunikasikan apa yang Allah sedang lakukan. Apalagi skupnya dalam 3 hari ini skup seminar. Jadi saudara yang datang ke sini sudah mempersiapkan diri saudara bukan untuk mendengar firman Allah yang sekedar to get you by for another week, hanya untuk menolong saudara bisa melalui minggu berikutnya dengan senang, tetapi mengerti isi hati Allah yang Allah ingin curahkan kepada saudara pada saat ini.
Misalnya saya ingin mengajak saudara melihat saja di dalam Lukas pasal yang ke-12. Ayat yang ke-54. Yang berbunyi demikian. Yesus berkata, judulnya lihat apa? Judulnya di atas apa? Semua baca, menilai zaman. Tadi kita baca bagaimana Daud melakukan kehendak Allah pada apa? Zamannya. Jadi kita harus tahu menilai zaman. Dikatakan di sini Yesus berkata kepada orang banyak, apabila kamu melihat awan naik di sebelah barat, segera kamu berkata akan ada datang hujan, dan hal itu memang terjadi. Dan apabila kamu melihat angin selatan bertiup, kamu berkata hari akan panas terik, dan hal itu memang terjadi. 56. Hai orang-orang munafik, rupa bumi, pengetahuan bumi dan langit kamu tahu menilainya. Mengapakah kamu tidak dapat menilai apa? Zaman ini. Nah, yang dihardik oleh Tuhan ini bukan orang kafir, tetapi para rohaniawan yang ada pada waktu itu, yang sekedar melakukan ibadahnya secara rutin, hanya sekedar kebaktian, hanya sekedar berbakti, ada sekedar punya agama, tapi tidak bisa melihat dan menilai zaman pada waktu itu, tidak tahu saat manakah ini Allah lagi melawat. Dan saya takutkan juga saat ini banyaknya orang Kristen yang hanya sekedar jadi orang Kristen, pengunjung gereja yang setia, dan kadang-kadang malah tidak setia, saudaraku, dan tidak pernah peduli tentang apa yang Tuhan sedang kerjakan saat ini. Itu sebabnya meskipun kita bisa jadi orang Kristen, tapi tidak bisa menilai zaman ini, Alkitab katakan, Allah katakan kita munafik. Bayangkan kita beribadah kepada Allah, memuji Allah, padahal Allah sedang sibuk mengerjakan sesuatu, dan kita tidak peduli dengan apa yang Dia kerjakan. Kita sibukkannya nyembah Tuhan dan lain sebagainya. Tuhan katakan munafik. Kamu nyembah, kamu muji, kamu beribadah, tapi kamu gak ngerti apa yang kulakukan, tidak masuk dalam programku pada saat ini. Ayat 57 dikatakan begini, ditegaskan sama Tuhan, dan mengapakah engkau tidak memutuskan sendiri apa yang benar? Jadi di sini saudaraku, kita diajarkan oleh firman Tuhan untuk ambil keputusan. Apa yang akan kau perbuat dengan hidupmu menghadapi zaman ini? Are you going to just live a self-centered Christian life? Apa saudara mau hidup dalam cara hidup yang mementingkan diri sendiri sebagai orang Kristen? Atau engkau berani mengambil keputusan, Tuhan, aku ditebus untuk dilindungi, tapi juga untuk diatur hidupku, supaya aku tahu apa yang Tuhan sedang lakukan pada zamanku ini, dan aku akan memberikan diriku ke dalamnya. Amin, saudaraku. Dikatakan juga dalam pasal 19, mulai ayat yang ke-28, sudah tahu kisah ini di mana Yesus dalam perjalanan terakhir ke Yerusalem sebelum pada akhirnya Dia ditangkap dan diadili dan kemudian digantung, disalibkan di Golgota. This was the last appearance, the last trip to Jerusalem. Dia mengendarai seekor keledai muda. Saya percaya juga kita sekarang ini sampai kepada the final hour, jam-jam terakhir yang Yesus juga alami pada waktu itu, memasuki Yerusalem. Saya percaya saat ini juga jam-jam terakhir di mana Yesus akan memasuki Yerusalem baru, di mana akhir zaman segera tiba. Dan Tuhan melawat dengan menggunakan keledai. Ayat 38, diberkatilah dia yang datang, itu anak-anak kecil, gembira semua memuji Tuhan. Hosana, dengan nama Tuhan, damai sejahtera dari surga dan kemuliaan dari tempat yang maha tinggi. Ada
ada satu restorasi, ada satu gegap gempita dalam pujian. Saya percaya juga untuk menjelang datangnya kegerakan Allah pada akhir zaman akan didahului dengan pujian-pujian. Kalau saudara membaca dari ayat yang ke-37 tadi, ketika ia dekat Yerusalem, begitu dekat Yerusalem, di tempat menurun dari Bukit Zaitun, mulailah semua murid yang mengiringi dia bergembira, memuji Tuhan, dan suara nyaring oleh karena mujizat yang telah mereka lihat. Jadi menjelang masuk Yerusalem ada puji-pujian. Dan saya percaya juga menjelang gerakan Roh Allah yang terakhir ini, di mana bumi akan dipenuhi dengan kemuliaan, di mana Injil akan diberitakan ke seluruh muka bumi menjadi kesaksian bagi segala bangsa, di mana bangsa-bangsa akan bertobat, di mana kerajaan Allah akan ditetapkan di muka bumi, di mana Yesus akan datang kedua kali sebagai Raja. Sebelum itu terjadi, akan terjadi satu kegerakan puji-pujian, dan ini yang sedang terjadi saat ini. Sudah lihat aja, pada 2-3 tahun terakhir ini, atau 4-5 tahun terakhir ini, ada gerakan puji-pujian di Indonesia. Seminar praise and worship ada di mana-mana, dan itu mewah, sibuk dengan seminarnya, selalu puji-pujian, penyembahan, dan banyak hamba-hamba Tuhan lagi pada Maris dan banyak lagi mengadakan seminar. Dan saya sendiri sering adakan seminar puji-pujian. Muncul kebaktian-kebaktian dengan lagu-lagu baru, kaset-kaset lagu rohani tidak terbendung lagi. Hampir tiap minggu lagunya baru. Orang nyetak buku kewalahan, begitu cetak selesai bukunya 100 lagi lagu baru yang muncul. Dan dia cetak lagi lagu kedua, baru selesai bukunya 200 lagi lagu baru muncul. Sampai akhirnya bukunya nggak lagu-lagu, nggak kepake karena ketinggalan zaman terus. Ini ada satu revolusi puji-pujian yang luar biasa pada akhir-akhir ini, menandakan bahwa sebenarnya we are coming to the final hours. Kita sedang memasuki pada detik-detik terakhir, jam-jam terakhir, memasuki kepada rencana Allah pada akhir zaman. Final blow to the kingdom of the devil, when God is going to establish His throne, His kingdom right here on this earth, di mana Allah akan menetapkan kerajaannya menjadi satu hempasan terakhir buat si setan dan iblis. Lihat ayat 39. Beberapa orang Farisi yang turut dengan orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, tegurlah murid-muridmu." Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, jika mereka ini diam, maka batu ini akan apa? Berteriak." Di tengah-tengah kegerakan yang dahsyat ini, memasuki kota Yerusalem pada hari-hari terakhir sebelum dia disalibkan, semua umat digairahkan ada sesuatu yang akan terjadi tanpa mereka sadari. Mereka memikirkan Yesus akan datang sebagai Raja, tapi sebetulnya di dalam roh, saat itulah saat yang menentukan di mana dia akan disalibkan. Dengan demikian penebusan dunia terjadi. Di dalam roh, alam roh ada satu kesukaan. Makanya umat mulai memuji Tuhan, dan di tengah-tengah ada pujian, ada selalu yang cemburu, ada selalu yang tidak senang, ada selalu yang menghalangi, yaitu orang-orang Farisi dan para ahli Taurat, yang seharusnya mereka yang harusnya paling tahu, tapi oleh karena agama mereka hanya merupakan perhiasan, merupakan formalitas, merupakan performa, merupakan mekanisme, rutin, tradisi, tanpa bisa menilai zaman, akhirnya tengah-tengah orang sibuk memuji Tuhan, mereka sibuk marah-marah untuk memadamkan pujian ini. Dan hal ini juga terjadi saat ini. Di tengah-tengah ada gerakan rohani, orang memuji-muji Tuhan, menyembah-nyembah Tuhan, ada yang sibuk bikin seminar penyembahan dalam roh, itu dari setan. Dan jangan marah kepada mereka. Mereka juga membantu menggenapi firman Tuhan, saudaraku, pada bagiannya masing-masing, saudaraku. Amin. Harus berterima kasih karena Alkitab menjadi kenyataan. Terima kasih atas kesetiaanmu untuk menggenapi yang negatif, dan saya mau menggenapi yang positif. Amin, saudaraku. Jadi kalau saudara ngerti firman Allah, saudara tidak akan marah-marah, ngumpat-ngumpat, jengkel-jengkel, sakit hati. Saya melihat hal yang terjadi sekarang ini, saya tertawa. Tuhan itu luar biasa. Firman-Nya nggak ada yang meleset satupun. Ribuan tahun telah ditulis, sekarang di depan mata saya melihat kenyataan hal ini. Ada Farisi-Farisi, bukan orang dari bawah-bawah, ini orang yang pinter-pinter, pakai gelar-gelar segala macam, saudaraku. STH, bukan sarjana teologi, tapi sekolah tanpa hasil, saudaraku. Ya, mereka ini
yang menghantam dan memadamkan gerakan roh Allah. Dan Yesus peringatkan, hei, kalau engkau bungkam mulut mereka, ini batu-batu akan bersorak. Dan batu kalau bersorak caranya lain, jatuh di kepalamu semuanya nanti. Amin, saudaraku. Itu sebabnya kita harus tetap konsisten masuk di dalam apa yang Tuhan sedang kerjakan saat ini. Memang ini adalah satu revolusi pembaruan, di mana pintu gerbangmu akan disebut pujian. Itu sedang memasuki pintu gerbang zaman baru, di mana matahari tidak akan terbenam lagi. Tidak perlu matahari dari dunia, karena Allah jadi terang matahari kita. Semua pendudukmu orang benar. Dan kita sedang memasuki pintu pujian ini. Ini baru permulaan revolusi, restorasi, gerakan ada puji-pujian penyembahan yang terjadi di seluruh dunia ini. Hanya merupakan prelude kepada apa yang akan Allah sedang kerjakan pada akhir zaman ini. Tapi itu sendiri bukan the end, itu sendiri bukan akhirnya. Dan banyak orang nanti hanya kepada puji-pujian, hanya itu saja satu-satunya yang dia pertahankan dan tidak bersedia masuk. Lama-lama puji-pujianmu jadi kebiasaan, juga tidak ada urapan, karena tiang awan dan tiang api sudah mulai bergerak masuk lebih dalam lagi dengan apa yang Allah sedang kerjakan pada akhir zaman ini. Kita harus ikuti terus gerakan Allah, jangan berhenti pada satu gerakan, tapi ikut terus ke dalamnya. Dan banyak orang Kristen hanya terjerembab kepada satu kebenaran dan dipegang teguh-teguh, dan waktu Allah sudah bergerak maju, dia tetap tinggal di situ karena dia pikir dia sudah dapatkan ini yang terakhir. Belum. Mari kita bergerak maju. Mari kita bergerak maju kepada Allah, apa yang Allah sedang lakukan. Dan kita baca ayat yang ke-30, ayat 41. Waktu orang Farisi mulai marah-marah, Yesus katakan apa? Dan ketika Yesus sudah telah dekat dan melihat kota itu, haleluya, ia menangisinya. Katanya, why? Celakalah maksudnya. Betapa baiknya jika pada hari ini, hari kapan? Hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Ya, mereka tidak tahu apa yang dibutuhkan untuk damai sejahtera umat Tuhan. Tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu. Yerusalem, tempatnya umat Allah. Allah menangis karena banyak orang Kristen yang tersembunyi dari matanya melihat apa yang perlu untuk damai sejahtera, untuk apa yang perlu untuk gerakan Allah. Artinya banyak sekali orang-orang Kristen yang hidup tidak punya pandangan rohani yang tajam, tidak punya visi Allah. Gereja-gereja dipenuhi dengan orang-orang Kristen yang tidak tahu visi Allah pada akhir zaman ini. Persetuan-persetuan doa dipenuhi dengan orang-orang Kristen yang hanya mementingkan diri sendiri dan tidak tahu hari apa, saat mana Allah melawat, dan kita tidak tahu. Ayat yang ke-43. Sebab akan datang harinya bahwa musuhmu akan mengelilingi engkau dengan kubu, lalu mengepung engkau dan menghimpit engkau dari segala jurusan, dan mereka akan membinasakan engkau beserta dengan pendudukmu, dan pada tembokmu mereka tidak akan membiarkan satu batu pun tinggal terletak di atas batu lain. Akan terjadi kekangan di dalam kerohanian kita, terhimpit, kesunyian, hancur total. Kalau kita, alasannya apa di sini? Karena, bagian terakhir baca bersama, 1, 2, 3. Karena engkau tidak mengetahui saat bila mana Allah melawat engkau. Berapa banyak orang Kristen tidak bisa membaca waktu, tidak bisa tahu saat mana Allah sedang melawat umatnya. Apa yang terjadi? Akan terjadi pengepungan. Kristen ya Kristen, tapi nggak ada kebebasan. Kristen ya Kristen, tapi dikepung oleh banyak masalah, banyak problema, banyak kekalahan. Tidak ada kemenangan di dalam dirinya. Itu sebabnya kita perlu tahu membaca waktu ini, supaya kita bisa melayani Allah pada zamannya. Kita akan baca sekarang di dalam 1 Tawarikh
pasal yang ke-12 ayat yang ke-38. Ini ayat-ayat saya berikan kepada saudara untuk menyadarkan kepada kita semuanya pentingnya kita membaca waktu ini. Saudaraku, gerakan Allah pada zaman ini berbeda dengan gerakan pada abad ke-16 zaman Martin Luther, berbeda dengan abad yang ke-17, berbeda dengan abad yang ke-18 John Calvin, berbeda dengan abad yang ke-19 Simpson, Finney, Moody. Ini memasuki final hours, sedang memasuki zaman-zaman terakhir. Gerakan Allah saat ini sangat lain sekali. Itu sebabnya kita perlu bisa membaca waktu. Saya bacakan ayat yang ke-32. 1 Tawarikh pasal 12. Pasal 12 ayat yang ke-32. Dari Bani Isakar dikatakan. Dari Bani Isakar atau bangsa Isakar, orang-orang yang mempunyai pengertian tentang saat-saat baik, sehingga mereka mengetahui apa yang harus diperbuat orang Israel. Jadi dalam bangsa Israel itu ada satu suku khusus yang disebut bangsa Isakar, that has ability to read the times, yang mempunyai kemampuan untuk membaca waktu and know what to do, dan tahu apa yang harus Israel perbuat. Dan saya kira inilah yang penting pada akhir zaman ini. Allah ingin membangkitkan satu umat yang layak, yaitu umat yang bisa menilai zaman, umat yang bisa membaca waktu, umat yang tahu apa yang sedang terjadi saat ini, umat yang juga tahu apa yang harus diperbuat selaras dengan apa yang Tuhan sedang kerjakan pada saat ini. Ini yang perlu terjadi pada akhir zaman ini. Bukan hanya sekedar orang Kristen yang asal berbakti secara tradisi dan rutin, tapi jadi Kristen yang tahu menilai waktu ini dan melibatkan dirinya kepada apa yang Tuhan sedang kerjakan. Seperti saya katakan tadi pagi, Arthur Wallis mengatakan, if you want to do the best for your life, kalau kamu ingin berbuat yang terbaik bagi hidupmu, find out what God is doing in your generation. Cari tahu, ketemukan, baca zaman, nilai zaman, apa yang Allah sedang kerjakan dalam zamanmu, and flinch yourself into it. Ceburkan dan libatkan dirimu di dalamnya. Bagaimana kita bisa melibatkan kepada sesuatu yang kita tidak tahu? Itu sebabnya saudaraku, perlu sekali untuk kita menyadari panggilan ini. Nah, tadi saya sudah menyinggung sedikit tentang sikap. Sikap apakah yang terbaik yang harus ada pada kita untuk bisa memasuki rencana Allah pada akhir zaman ini. Yang saya pikir tidak ada sikap yang lain yang bisa kita tiru kecuali sikap perintis kita. Siapa dia? Pahlawan iman kita, the captain of our salvation. Siapa dia? Yesus Kristus. Sikap dia, karena dengan sikap dia merubah dunia. Dan saya percaya kalau kita ingin merubah dunia, ingin memperbarui dunia, menjungkir balikkan dunia bagi Yesus Kristus, maka sikap dia harus ada pada kita. Kita akan membaca hal itu dalam Filipi pasal yang kedua, ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-10. Pasal yang ke-2 ayat yang ke-5. Ini yang Tuhan ingin bentuk. Karakter yang semacam ini yang Tuhan ingin siapkan di dalam hidup kita. Kalau kita ingin menjadi umat yang siap pakai, yang mengerti apa yang Tuhan mau kerjakan pada saat ini. Dikatakan di sini, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba, dan menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan
mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus Kristus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Bapa. Jadi saudara lihat di sini satu sikap yang ada pada Yesus. Kenapa Allah bisa pakai dia, yang akhirnya merubah dunia. Allah meninggikan dia, memberikan dia nama di atas segala nama, sehingga semuanya akan bertelut dan setiap lidah akan mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Adalah satu sikap yang paling harus ada dalam diri kita semuanya itu. Sikap sebagai seorang apa? Hamba. Itu sebabnya tahun ini, memasuki tahun ini saya berdoa kepada Allah. Tuhan, saya mau berdoa kepadamu untuk tanya, memasuki tahun 89 ini, apa tema tahun ini? Saya biasanya setiap permulaan tahun selalu mencari wajah Tuhan. Apa yang menjadi tekanan untuk umatmu semakin disiapkan memasuki the final blow, pada dobrakan terakhir dari Allah untuk menghancurkan kerajaan setan dan iblis. Dan Tuhan berikan kepada saya ini, yaitu servanthood. Judulnya yaitu servanthood atau pengabdian atau memperhambakan diri. Jadi servant, saya kira yang akan Allah pakai pada saat ini yaitu orang-orang yang mau mengosongkan dirinya sebagai apa, saudaraku? Hamba. Sebagai apa? Hamba. Oke, kita akan membaca Yesus sebagai, dikatakan dia mengosongkan dirinya sebagai hamba. Kita baca dalam Matius pasal 12 ayat 15b sampai ayat yang ke-21. Banyak orang mengikuti Yesus dan menyembuhkan mereka semuanya. Ia dengan keras melarang mereka memberitahukan siapa dia, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Lihatlah, ini itu hambaku yang kupilih, yang kukasih, yang kepadanya jiwaku berkenan, dan aku menaruh rohku ke atasnya, dan ia akan memaklumkan hukum kepada bangsa-bangsa. Ia tidak akan berbantah, tidak akan berteriak, dan orang tidak akan mendengar suaranya di jalan-jalan. Bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskan, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkan, sampai ia menjadikan hukum itu menang, dan padanya lah bangsa-bangsa akan apa? Berharap. Sudah lihat di sini Yesus sebagai hamba. Dia katakan dia apa? Yesus sebagai hamba, dia menyembuhkan. Dia meek atau lemah lembut. Dia penuh dengan compassion atau penuh dengan belas kasihan. Saya kira ini yang harus ada pada kita. Kalau kita ingin dipakai Tuhan pada akhir zaman ini, kita harus mempunyai sikap seorang apa, saudaraku? Hamba. Ini yang diperlukan. Servant. Tuhan membutuhkan servant. Tuhan membutuhkan para hamba pada zaman ini. Dan kita akan pelajari lagi lebih lanjut lagi. Kita akan membaca, kalau kita sudah sebagai hamba, kita akan dipakai Tuhan untuk menyembuhkan, dan juga kita akan ada kelembutan, dan kita ada belas kasihan kepada yang lain. Kita lihat sekarang dalam Yohanes pasal yang ke-13 ayat 4 sampai yang ke-17. Yohanes pasal yang ke-13 dikatakan begini, lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya, ya. Ayat 4, ia mengambil sehelai kain apa? Lenan, dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya. Maka sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, Tuhan, engkau hendak membasuh kakiku? Jawab Yesus kepadanya, apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak. Kata Petrus kepadanya, engkau tidak akan membasuh kakiku selama-lamanya. Jawab Yesus, jika aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku. Kata Simon Petrus kepadanya, Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku. Kata Yesus kepadanya, barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua. 11. Sebab ia tahu siapa yang
akan menyerahkan dia. Karena itu ia berkata, tidak semua kamu bersih. Ayat 12 perhatikan. Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, mengertikah kamu apa yang telah kubuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang aku guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, semua baca selanjutnya, 1, 2, 3. Sesungguhnya seorang hamba tidak lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Ayat 17. Jikalau kamu tahu semuanya ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Inilah yang disebut servanthood. Ini yang disebut dengan pengabdian. Memperhambakan diri kita kepada orang lain. Ini yang Tuhan ingin bangkitkan di tengah-tengah kita. Kalau kita menjadi umat yang siap pakai, yang rela dan bersedia dipakai Tuhan pada zaman ini, yaitu seperti Yesus. Dia yang adalah guru dan Tuhan katanya. Dia datang merendahkan diri dan menanggalkan jubahnya. Alkitab tadi dalam kitab Filipi pasal 2, dia mengosongkan dirinya. Meskipun dia sebagai Allah, setara dengan Allah, tapi Alkitab katakan dia mengosongkan dirinya. Dia menanggalkan jubah keilahiannya dan rela menjadi hamba. Dan dikatakan mengikatkan pinggangnya dengan kain lenan putih. Nah, saudaraku, itu yang diperbuat oleh para hamba dulu. Hamba dulu selalu mengikat dengan kain begitu. Mengikat dengan kain. Itulah yang diperbuat hamba. Jadi Yesus menanggalkan keilahiannya seperti dikatakan dalam Filipi tadi pasal 2, dan setelah itu mengikatkan dirinya kain sebagai seorang hamba. Meskipun dia sama dengan Allah. Kalaupun dia yang sama dengan Allah saja mau jadi hamba, apalagi kita yang sama sekali tidak sama dengan Allah, baru jadi anak Allah, sudah tidak mau jadi hamba. Kita harus menghambakan diri kita. Kalau kita mau merubah dunia ini, kita harus menghambakan diri kita di hadapan Allah. Amin, saudaraku. Allah tidak akan merubah dengan gaya-gaya bos. Allah hanya merubah dengan gaya-gaya hamba. Orang Kristen dan yang gaya-gaya bos tidak akan dipakai Tuhan. Tapi orang Kristen yang gaya sebagai seorang hamba, itu yang akan dipakai Tuhan pada akhir zaman ini. Jangan bisik-bisik yang lain, cocok sama si A, si B. Iya, itu dia gaya bos. Ini bukan untuk si A, si B yang gak ada di sini. Ini untuk saudara yang perlu bertobat. Amin. Aminnya gampang. Nah, sudah lihat di sini, Yesus menanggalkan jubahnya, mengikat dengan kain lenan. Itu berarti dia sebagai seorang hamba. Setelah itu dia mengambil basi, diisi dengan air, dan mulai mencuci kaki murid-muridnya. Kakinya dicuci satu-satu. Luar biasa, satu kerendahan hati. Dan saya percaya inilah yang harus kita lakukan. Pertama, menanggalkan jubahnya. Gelarmu apa? Siapakah engkau? Yang paling engkau ingin dihormati, tanggalkan semua. Ililitkan pada pinggangmu seorang hamba. Setelah itu ambil air. Dan saya percaya inilah firman Allah yang harus disiapkan dalam dirimu untuk membersihkan orang lain. Tapi baru kita bisa ngambil air setelah kita menanggalkan jubah kita. Baru kita bisa membersihkan orang lain kalau kita sudah mengikat pinggang kita dengan kain lenan. Ini saya percaya berbicara untuk memperhambakan diri saudara sebagai seorang abdi di hadapan Allah. Dan dikatakan selanjutnya, setelah membasuh kaki, menyucikan, melayani orang, membersihkan jalan hidupnya. Kenapa kaki? Karena ini yang melekat dengan tanah, ini yang berjalan, ini yang kena debu. Tuhan ingin dengan pelayanan firman Tuhan, dengan pelayanan kasih kita, kita merendahkan diri dan kita membersihkan orang-orang itu dari segala kekotorannya. Dan Yesus katakan, kalau kamu panggil aku guru dan juga
Tuhan, memang aku guru dan Tuhan, dan aku telah melakukan hal ini untuk meninggalkan kamu suatu teladan yang kamu juga perlu lakukan kepada orang lain. Karena seorang hamba tidak lebih tinggi daripada tuannya, seorang utusan tidak lebih tinggi daripada yang mengutusnya. Artinya kalau guru kita, kalau tuan kita sudah melakukan hal begitu, kita yang harus jadi muridnya harus juga melakukan hal yang sama. Tuhan sedang bicara tentang servanthood, pengabdian, menghambakan diri di hadapan Allah. Ini yang saya percaya yang akan Allah bangkitkan, ya, orang sebagai hamba yang meek. Alkitab mengatakan, blessed they are meek because they shall inherit the earth. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka yang akan mewarisi bumi ini, yang akan memerintah di dalam kerajaan Allah, yang akan hidup berkemenangan pada akhir zaman ini. Orang yang lemah lembut. Nah, orang lemah lembut bukan berarti swak, saudaraku. Meekness is not weakness. Itu tidak sama antara meekness atau weakness. Meekness itu kelembutan. Nah, weakness itu keloyongan. Nah, Tuhan tidak ingin sudah jadi loyo, tapi jadi lembut. Nah, meekness is the strength that's been put under control. Sebetulnya kelembutan itu adalah satu kekuatan yang sudah dijinakkan. Orang yang lembut itu adalah orang yang punya kekuatan yang besar, tapi dikontrol, dikuasai, dikendalikan. The strength that's been put under control, that is called meekness. Jadi kekuatan yang telah dikuasai dan dikendalikan untuk maksud yang benar, itu yang disebut adalah kelembutan. Dan orang yang demikian ini akan merubah dunia, saudaraku. Amin. Makanya pembentukan karakter kita adalah sangat penting sekali. Kalau kita menyadari hal semacam ini, tidak akan lagi tempat sebagai kesombongan. Yesus meninggalkan teladan bagi kita. Memang ada orang-orang Kristen yang praktek secara lahiriah, secara jasmani, dan membasuh kaki teman-temannya dalam kebaktian. Ya tidak apa-apa, sudah lakukan begitu. Kalau sudah lakukan terhadap saya juga senang, bersih juga senang. Ya, tak apa-apa. Kadang-kadang ada makna rohaninya. Saya pernah mengalami begitu dalam satu kebaktian di mana kita saling membasuh kaki, khususnya bagi mereka yang sakit hati, yang sombong, yang angkuh, yang saling bertengkar. Atau kita dalam doa yang ada ganjilan tuh berdiri mengambil air dan membasuh kakinya, menyekanya. Orangnya nangis, dipeluk langsung, bertobat dan didamaikan oleh Tuhan. Amin, saudaraku. Memang ada kuasanya dipraktekkan secara jasmani, apalagi dipraktekkan secara rohani, jauh lebih besar lagi kuasanya. Amin, saudaraku. Bukan sebagai upacara, tapi lakukan sebagai satu pernyataan betul-betul. Saya sudah ikuti 2-3 kali hal itu terjadi, mungkin lebih. Saya pernah dalam satu persekutuan di antara para hamba-hamba Tuhan ini, kami saling mencuci kaki dengan yang lain, khususnya yang ada yang ganjelan. Aduh, luar biasa. Ada satu restorasi, ada satu pembaruan, ada satu penyegaran yang luar biasa. Amin. Tapi memang susah kalau jemaatnya 5.000, pendetanya harus nyuci kaki satu-satu. Besoknya rematiknya datang semuanya. Tapi yang penting kita harus merendahkan diri sebagai hamba, layani mereka dengan air firman Tuhan supaya dibersihkan oleh Tuhan. Amin, saudaraku. Ada satu kisah, ada seorang teman saya bernama Abdul Rahim. Dia orang Bugis, namanya saja sudah Abdul Rahim, sudah tahu. Dan dia bertobat waktu ketemu saya penginjilan. Dan setelah dia bertobat, saudaraku, mendapat tantangan yang sangat ngeri sekali. Dia pulang ke Kendari, ke Bugis sana, dan disidang oleh keluarganya. Setelah disidang, dibilang, kalau kamu tidak kembali kepada agama seberang, kamu berarti murtad, dan supaya keluarga kami tetap selamat, kamu harus kami bunuh. Kayak Khomeini ini, saudaraku, Salman Rushdie itu. Sebagai orang, saya berkewajiban untuk melaksanakan hukuman mati. Saudaraku, minta ampun, saudaraku. Saya bersyukur Yesus katakan, kasihlah musuhmu. Musuhmu lapar, kasih dia makan sampai kenyang. Dia haus, kasih dia minum sampai puas. Amin, saudaraku. Betapa bedanya. Amin. Ini anaknya mau dibunuh, keluarga kumpul, omnya kumpul, kakek neneknya kumpul. Saya bilang, kalau kamu tidak kami bunuh, kami tidak akan selamat. Dan disuruh murtad, tidak mau. Dan diancam mau dibunuh. Dan waktu itu dia berdoa, oke,
Dia berdoa minta tanya Tuhan, Tuhan apa yang harus berbuat? Tuhan gerakkan dia untuk pergi ke dapur, diambil basi atau ember, diisi dengan air, diambil handuk, terus dia datang ke depan, orang sudah berkeliling mengadili dia, kakinya omnya dicuci, kakinya kakeknya dicuci, neneknya, papinya dicuciin satu-satu, dilapis sambil menangis, sambil mendoakan, nangis semua satu keluarga, nangis hancur hati, nggak jadi dibunuh sampai sekarang hidup dan mengerjakan Injil. Amin, saudaraku. Haleluya. Bayangkan, kalau dipraktekkan secara jasmani saja akibatnya begitu besar, apalagi kalau itu menjadikan watak kita sebagai seorang abdi. Saudaraku, kita melayani orang, kita mengabdi sama orang, ya. Kadang-kadang kita harus jemput orang datang ke gereja, datang rumah kita di sini gerejanya dekat, jalan kaki biasa, kita bisa pergi jalan 1,5 jam dulu untuk jemput dia, baru balik ke gereja. Nggak apa-apa kalau engkau seorang hamba. Itu yang akan merubah dunia saat ini. Amin, saudaraku. Sehingga orang yang dijemput tadi bukan melihat pinternya saudara ngapalin ayat, saudaraku. Sebetulnya orang dunia tidak terlalu tertarik dengan pandainya ngapalin ayat saudara. He doesn't care whether you know all the verses in the Bible. Dia tidak peduli kalau aku tahu semua ayat dalam Alkitab. That does not do them any good. Nggak akan ada hasilnya. Mereka hanya memperhatikan kalau dia tahu bahwa saudara sungguh-sungguh mau mengabdi zamanya. Dia akan mungkin setelah habis ke gereja, mampir ke rumahku yuk, minum dulu yuk. Mampir ke rumahnya. Cuma mau naik mobil, enggak usah jalan kaki. Loh, rumahmu dekat gereja? Iya. Jalan kaki bisa? Iya. Lo ngapain jemput saya? Nggak apa-apa. Itu orang kan tak hatinya. Begini nih ya. Orang ikut Yesus kayak begini ini. Dia akan rasa. Terus dia akan katakan, saya tahu kamu cinta Tuhan. Saya tahu kamu cinta saya. Dan saya tertarik dengan yang semacam ini, saudaraku. Amin, saudaraku. Dan ini yang akan merubah dunia itu yang begini. Bukan orang bertobat dia. Kamu lihat dalam Kejadian pasal 3 ayat 15. Dalam kitab Tawarik itu di mana? Dalam Habakuk itu makanan atau apa? Dia bingung baca ayat-ayat. Ini apaan? Gue pusing ini. Ngitung utang aja belum selesai, sekarang suruh ngambilin angka-angka ya tadi. Dia nggak peduli dengan kelehanmu. Tapi kalau engkau memperhambakan dirimu sebagai seorang abdi di hadapan Allah, itu yang akan merubah dunia. Bisa mengerti apa yang saya katakan? Bisa mengerti, bisa menangkap, saudaraku. Inilah sikap yang harus ada dalam diri kita semuanya. Makanya kalau sudah diangkat dari majelis, jangan terus dadanya ke depan, mukanya ke atas, hidungnya ke atas. Hati-hati, ini musim hujan, bisa kemasan hujan dan pilek, saudara. Amin. Makanya kalau sudah jadi hamba Tuhan, mungkin dipakai Tuhan dan khotbah sekali ada 350 orang bertobat, kita pikir sudah top. Kita tumbang hitungan orangnya, jatuh semua, kita bilang wah, kita mulai kayak malaikat mau terbang, saudara. Yesus saja yang Allah jadi hamba, kita yang manusia mau jadi malaikat, saudaraku. Sombong setengah mati. Ini karakternya belum dibentuk. Dia perlu mempunyai karakter sebagai hamba. Servanthood. Ada pendeta yang diundang, yang datang berapa? Kalau kurang dari 2.000 aku tidak mau khotbah. Kalau Tuhan suruh saya, satu orang pun saya datangi, saudaraku. Baru-baru ini saya dengan istri saya ke Portland, dari Portland ke Seattle. Saya naik mobil setir sendiri 4-5 jam, tengah-tengah salju, tengah-tengah kedinginan, bukan untuk melayani kemewahan besar di Washington sana, hanya untuk mengunjungi satu keluarga yang lagi undur dari Tuhan, teman saya orang Amerika. Saya nggak melayani juga di situ. Saya datang situ, halo, kamu ada acara khotbah di kota ini atau KKR di kota ini? Enggak. Tujuan kamu datang apa ya? Cuma mengunjungi kamu. Kunjungi saya toh. Iya. You drive all the way. Belum dihitung lagi dari Indonesianya, saudara. Ya. Cuma mengunjungi aku. Saya bilang, ya, your friend. Friend is always friend. Teman ya teman. Orang bisa berubah, tapi teman-teman. Kamu bisa kuat, bisa lemah, ada saat-saatnya. Tapi teman tetap teman. Aku temanmu waktu kamu kuat, dan aku juga temanmu waktu kamu lemah. Ini perlu loyalitas semacam ini. Dan waktu saya cuma datang ke sana, kami bahkan tidak berstudi. Saya ngapalin ayat, ini wahyu terakhir yang saya terima dari Tuhan. Saya masukin di mulutnya, jejelin semua. Enggak. Saya malah besok
kita double date yuk. Saya bilang double date itu artinya pacaran ganda. Jadi dia dengan istrinya, saya dengan istri saya pergi berdua bersama untuk makan di tempat yang paling romantis di Seattle sana. Harus naik kapal, dengan mobilnya masukkan di dalam kapal sampai jauh, kapal itu baru sampai di pulau yang asing sekali. Dari situ naik mobil lagi di satu tempat hotel yang indah, ada makanan steak. Mulai keliurnya keluar semuanya. Itu makan kami berdua, makan klasik, harganya memang nggak ketulungan selangit, tapi indah. Di situ kita saling bicara semuanya dengan butler, harus pakai baju semuanya itu lengkap, orang nyediain kayak film dinasti itu, saudaraku. Sekali-sekali nggak apa-apa gitu. Itu juga jadi hamba loh, saudaraku. Amin. Jadi kita cuma melayani orang itu saja. Saya melayani dengan mereka. Pulang, dia nangis, saudaraku. Dia nangis. Sebenarnya aku nggak layak, Yeremia, aku nggak layak. Bilang, tidak apa-apa, Tuhan mengasihi kamu. Oke, aku bangkit lagi. Saya baru terima surat dari dia. Dia bangkit lagi di dalam Tuhan. Amin, saudaraku. Jadi tidak harus jumlah 2000 ke atas baru sama korban. Kalau Tuhan suruh, saya mau. Karena yang diutus, utusan tidak lebih tinggi dari yang mengutusnya. Yesus pernah menyeberangi danau, hanya ketemu satu orang. Suatu orang yang gila lagi, saudaraku. Ditanya nggak punya nama lagi. Tanya, namamu siapa? Legion, katanya. Legion artinya jumlah. Nah, jumlah kan bukan nama. What is your name? Numbers. Cuman bilangan. Banyak orang itu cuma bilangan. Aku hanya merupakan jumlah dari sekian banyak. Nggak punya identitas lagi. Tuhan ingin datang untuk menemukan identitas seseorang yang sudah kehilangan identitas itu, saudaraku. Luar biasa itu, hamba itu begitu itu. Dan saya kira ini yang perlu untuk semakin kita alami dalam diri kita. Kalau kita nggak terus, kita nggak selesai. Haleluya. Oke, dalam Matius 20 ayat 20 sampai 28 dikatakan demikian. Maka datanglah ibu anak-anak Zebedeus serta anak-anaknya itu kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Kata Yesus, apa yang kau kehendaki? Jawabnya, berilah perintah supaya kedua anakku itu boleh duduk di dalam kerajaanmu, yang seorang sebelah kanan, yang seorang jadi sebelah kiri. Pengawal pribadi, saudara. Tetapi Yesus menjawab, katanya, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu minum cawan yang harus kuminum? Kata mereka, kami dapat. Yesus kata kepada mereka, cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kanan atau kiri sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku yang menyediakannya. Mendengar itu marahlah ke 10 murid yang lain dan kepada kedua saudara itu. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, kamu tahu, nah ini perhatikan, bahwa pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi atau tirani, ya. Dan pembesar menjalankan kekuasaannya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sebab seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, tetapi melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Saudara baca selanjutnya dalam pasal 23 ayat yang ke-11. 23 Matius ayat yang ke-11. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Ayat 12. Barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Saudara lihat ada satu problema di sini, ya. Ada ibunya dua murid Yesus mulai bicara, pikirnya mau sistem koneksi, tuh titip Tuhan, kalau sampai di kerajaan gua punya anak dong, dudukin sama Tuhan sebelah kiri sebelah kanan dong. Nah, saudaraku, banyak calo-calo rohani begini cari kedudukan, saudara. Dan Tuhan katakan, kamu tidak tahu apa yang kamu minta, kamu harus minum cawan itu. Apa kamu dapat? Oh, dapat. Dia tidak tahu cawan itu cawan apa, dapat gitu aja. Dia tidak tahu bahkan cawan itu cawan murka Allah, cawan penderitaan, cawan sengsara, salib yang harus dia derita.
Yesus tegaskan, memang cawan itu bisa kamu minum, tapi soal duduk di situ bukan hakku, hanya Bapa yang menyediakannya. Tahu begitu 10 murid yang lain pada marah-marah semuanya. Sudah tahu di sini ada apa? Power struggle, perebutan apa? Kekuasaan. Seringkali di dalam gereja, dalam persekutuan menjadi goncang karena masing-masing bukan berlomba untuk menjadi hamba, tapi masing-masing berlomba untuk mendapat apa? Kedudukan, posisi, dari pertengkaran. Saudara. Dan Yesus dengan tegas mengatakan, hei, kamu tahu pemerintah bangsa-bangsa atau pemerintah kafir itu memerintahnya dengan tangan besi, dengan diktator. Dan mereka para penguasa menguasai dengan keras. Tetapi di antara kamu janganlah demikian, bahwa siapa yang menjadi terbesar di antara kamu, biarlah dia menjadi apa? Pelayanmu. Dan siapa yang menjadi terkemuka di antara kamu, dialah menjadi hambamu. Seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani, bahkan menyerahkan apa? Nyawanya. Barang siapa yang merendahkan akan ditinggikan, tapi barang siapa yang meninggikan diri akan rendahkan. Ini penting sekali. Dikatakan di situ, jangan berebut kekuasaan, kedudukan. Memimpin jangan dengan diktator, tapi yang Tuhan inginkan mengabdi, menjadi pelayan. Pasal 23 ayat 11, merendahkan diri sebagai hamba, nanti akan ditinggikan oleh Tuhan. Akan ditinggikan oleh Tuhan. Kita baca lagi di dalam Lukas pasal yang ke-22. Lukas 22 ayat yang ke-24 sampai ayat ke-27. Berbunyi demikian. Lukas 22, cepat dibuka di sana. Lukas 22 ayat yang ke-24 sampai 27. Terjadilah juga apa dikatakan di situ? Pertengkaran di antara murid-murid Yesus. Siapakah yang dapat dianggap terbesar di antara mereka? Selamanya kalau ada orang mulai mencari kedudukan siapa yang terbesar, pasti akan terjadi pertengkaran. Di mana saja? Di persekutuan doa, di yayasan, di gereja, di pelayanan apa saja. Kalau orang sudah mulai mempersoalkan kedudukan, pasti akan terjadi apa saudaraku? Pertengkaran. It always been the case. Selalu begitu kasusnya. Dikatakan ayat 25, Yesus berkata kepadamu, raja-raja bangsa-bangsa memerintah rakyat mereka, dan orang-orang menjalankan kuasa atas mereka disebut pelindung-pelindung, tetapi kamu tidaklah demikian, melainkan yang terbesar di antara kamu hendaklah menjadi sebagai yang paling muda, dan pemimpin sebagai pelayan. Sebab siapakah yang lebih besar, yang duduk makan atau yang melayani? Bukankah dia yang duduk makan? Tetapi aku ada di tengah-tengah kamu sebagai saudaraku? Pelayan. Ini yang penting. Jadi Yesus sekali lagi memberikan pelajaran, jangan cari kedudukan. Saudaraku, melayani Tuhan bukan cari kedudukan. Saya ingin katakan kepada saudara sekali lagi, jangan cari kedudukan. Kalau Tuhan mau menempatkan saudara pada kedudukan tertentu, itu kehendak Allah sendiri. Kehendak Allah sendiri. Saya pernah terlibat dalam satu komunitas, satu persekutuan yang saya terlibat dulu pada waktu saya permulaan melayani Tuhan. Dan di dalam persekutuan itu diangkat para penatua-penatua, dan kita harus menaklukkan diri kepada penatua-penatua yang ada. Itu tahun 70-an. Dan saya lihat yang diangkat dari penatua-penatua itu, saudaraku, adalah orang-orang yang menurut saya dan menurut teman-teman itu tidak qualified gitu ya. Dan bego, SD, dan nggak dipakai Tuhan, nggak jago khotbah gitu. Kenapa bukan saya gitu? Saya jauh lebih bagus dari dia. Saya menguasai bahasa, dan saya dipakai Tuhan, saya keliling ke luar negeri. Kok yang diangkat jadi ketua penatua justru yang nggak ngerti apa-apa? Dan di situ saya harus menaklukkan diri. Misalnya saya harus melayani ke kota, harus minta izin dulu sama dia, diizinkan enggak. Doa, saya mau keluar beli sepatu, diizinkan enggak keluar. Itu saya harus menaklukkan diri. Dan sulit sekali, saudaraku. Tapi di situ saya di training, mau nggak jadi hamba, karena dia perintah saya. Minta ampun, saudaraku, kalau ingat-ingat, saudaraku, dia perintah saya, kamu bagian ngecek bagian ruangan percetakan. Aduh, minta ampun, saya harus ngecek di situ. Yang perintah bego SD, saudaraku. Dan khotbah nggak bisa, baca ayat keliru-keliru, saudaraku. Ngutip seperti dikatakan dalam Efesus pasal 2, karena demikianlah Allah mengasihi dunia. Efesus pasal 2, karena demikian. Ngaconya tuh luar biasa. Tapi jadi penatua gimana? Saya harus melakukan diri sama dia. Di situ saya diuji. Saya cari posisi atau mau menjadi hamba. Dan sampai saya lulus dari situ dan selesai dari situ, saya tidak pernah mempunyai kedudukan apa-apa.
Dan saya tidak cari sama sekali orang-orang yang lebih baru dari saya dapat kedudukan. Tuhan tahu juga untuk mengikis kesombongan saya. Kenapa? Tuhan siapkan untuk pelayanan, sesuatu pelayanan yang saya waktu itu tidak terbayangkan. Kalau pada akhirnya saya jadi putra bangsa pertama yang harus berkhotbah di Stadion Utama Senayan, Jakarta dalam sejarah Indonesia ini. Bukan karena saya, tapi dia punya maksud yang besar. Tapi saudara lihat, mungkin semua lihat saya coba khotbah di sana senang. Saudara tidak tahu persiapannya, ngeri. Tahun-tahun, belasan tahun sebelumnya, di mana saya digencet, diinjak, direndahkan, supaya Tuhan menciptakan dalam diri saya hati seorang hamba. Ini penting sekali. Nah, masanya tiba di mana Tuhan mulai mempercayakan saya sebagai ketua ini, ketua itu, sekretaris ini, sekretaris itu datang sendiri. Kalau saya sekarang mau menjabati 2-3 ketua tentang sesuatu pelayanan, itu semua Tuhan yang menempatkan. Promosi bukan datang dari timur atau barat atau dari utara, dari selatan. Promosi datangnya daripada Allah sendiri. Amin, saudaraku. Peninggian itu datangnya daripada Allah sendiri. Yang penting kita harus merendahkan diri di depan Allah. Saya harus teruskan ini dalam Markus pasal yang ke-9 ayat yang ke-33 sampai 36. Dikatakan begini, maka tibalah Yesus dan murid-muridnya di Kapernaum. Ketika Yesus sudah di rumah, ia bertanya kepada murid-muridnya, apa yang kamu perbincangkan di tengah jalan? Tadi waktu dalam perjalanan itu ribut tuh muridnya, ditanya, apa yang kamu bincangkan? 34. Tetapi mereka berdiam, sebab di tengah jalan tadi mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Jadi kalau saudara lihat sekarang ini, saudara tidak usah terlalu kecil hati. Murid-murid Yesus yang paling dekat dengan Yesus pun juga masih berpikir begitu, saudaraku. Tapi bukan berarti itu merupakan satu izin bagi saudara harus melakukan demikian. Tapi juga kita harus belajar apa yang Tuhan katakan mengenai hal-hal semacam ini. Jadi cari kedudukan, cari yang terbesar. Ayat 35, baca. Lalu Yesus duduk. Saya baca sendiri, sudah dengar baik-baik. Oke. Lalu Yesus duduk dan memanggil ke-12 murid itu. Katanya kepada mereka, jika seorang ingin menjadi terdahulu, hendaklah ia menjadi terakhir dan dari semuanya dan pelayan dari semuanya. Maka Yesus mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Kemudian ia memeluk anak itu dan berkata kepada mereka, barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, bukan aku yang disambutnya, tetapi dia yang mengutus aku. Di tengah-tengah pertengkaran, siapa yang cari terbesar, Yesus marah kepada mereka dan langsung dipanggil anak kecil, ditaruh di tengah-tengah mereka. Kalau kamu mau seperti ini, engkau menyambut aku. Kamu ingin jadi besar seperti anak-anak. Artinya apa? Merendahkan diri seperti anak-anak, sederhana, apa adanya. Itu yang Tuhan inginkan. Ini yang saya kira Tuhan mau bentuk di tengah-tengah kita. Hati seorang hamba, mengabdi. Kalau saudara bisa mengabdi, abdikanlah dirimu kepada Allah. Pasal 10 ayat yang ke-43-45 yang berbunyi demikian. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi apa? Pelayananmu. Ayat 44. Barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba. Dan untuk apa? Hamba untuk siapa? Semuanya. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, untuk memberikan nyawanya bagi tebusan orang banyak. Inilah yang disebut the spirit of servanthood. Ini saya bikin spanduk besar di gereja kami di Surabaya. Saya bikin spanduk besar, tulisannya servanthood, dipasang di depan, sehingga setiap orang yang masuk gereja dia baca itu, dia ada satu servanthood, sikap sebagai seorang hamba. Ini penting sekali. Sekarang yang ayat terakhir, Lukas pasal yang ke-17 ayat 7-10. Lukas 17 ayat 7 yang 10 ayat yang terakhir. Siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba dan yang membaca dan mengembalakan ternak baginya, dan berkata kepada hamba itu setelah ia pulang dari ladang, mari segera makan. Bukankah sebaliknya ia akan berkata kepada hamba itu, sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu. Nah, seorang hamba itu selalu mengikat pinggangnya, dan layanilah aku. Selesai aku makan dan minum, dan sesudah itu engkau boleh makan dan minum. Adakah ia berterima kasih kepada hamba itu karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya? Demikian jugalah kamu, kata Tuhan. Perhatikan itu.
Apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan. Dikatakan kami adalah hamba yang tidak layak, bukan hamba yang tidak berguna. We are just unworthy servant, possessing no merit. Dikatakan unworthy servant, bukan hamba yang tidak berguna, tapi hamba yang tidak layak. Jadi Tuhan ingin mengajarkan kepada kita sikap seperti ini. Kalau kamu menyelesaikan satu tugas, itu tidak perlu Tuhan harus berterima kasih sama kita. Kita kan cuma hamba, melaksanakan apa yang ditugaskan kepada kita. Dan kalau kita sudah melaksanakan, kita harus berkata, Tuhan, kami hanya seorang hamba yang tidak layak di hadapan-Mu, yang hanya melakukan apa yang harus kami lakukan, yang ditugaskan kepada kami. Dan tidak ada jasa-jasa, possessing no merit, artinya tidak ada jasa-jasa. Kita cuma melakukan apa yang ditugaskan kepada mereka. Itu sebabnya saya memberikan konklusi demikian. Seorang hamba itu tidak punya hak, saudaraku. Tidak boleh nuntut. Hamba tidak boleh nuntut. Lihat tuannya makan, kok lauknya lebih banyak. Yang bener loh, nggak adil. Gua makannya cuma dengan tempe. Itu makannya dengan banyak-banyak makanan. Nggak adil, saya punya hak, saya minta hak. Saudaraku, kalau orang Kristen masih nuntut hak-hak, engkau belum jadi seorang hamba. Lihat, banyak sekali orang nuntut hak. Saya kan berhak. Di gereja ini saya kan juga berhak. Saya juga punya hak ini dalam persekutuan ini. Hak saya apa? Hak. Kalau sudah masih mempertahankan hak, berarti engkau belum jadi hamba. Yesus yang setara dengan Allah tidak mempertahankan hak kesetaraan dengan Allah sebagai sesuatu yang dipertahankan, tapi dia lucuti dirinya. Dalam bahasa Inggris, he stripped of himself. Dia mengosongkan diri, dia menelanjangi dirinya, membongkar jubah hak-haknya. Itulah seorang hamba. Amin, saudaraku. Amin. Ini yang penting sekali. Ini yang penting. Saya mau buka dengan saudara. Saya ingin bicara belak-belakan. Saya harap tidak terjadi lagi, ya. Kadang saya pernah melayani di satu kota, mungkin kota inilah, diundang datang ke KR, tidurkan di hotel dan lain sebagainya, datang. Saudara, ini berat untuk diceritakan. Tapi satu pelajaran yang Tuhan ingatkan, jadi saya harus sampaikan. Saya undang khotbah kembaliin. Besoknya mau pulang gimana nih? Pulangnya datang, pulang. Saya diantar ke tempat orang lain. Saya ngelayani orang itu terus pulang. Saya datang, tiket saya nggak dibayari, plane pulang pergi. Nggak dikasih persembahan apa-apa, hanya suruh datang, suruh khotbah. Dalam keadaan begitu gimana? Tercoba itu. Untuk hak saya keluarkan. Nah, jangan tiru-tiru begitu, saudaraku. Itu orang nggak akan diberkati seumur hidupnya. Seorang dikatakan seorang hamba layak menerima worthy of his reward. Seorang hamba itu layak menerima upahnya. Orang yang melayani, melakukan pekerjaan Injil akan hidup oleh sebab Injil. Alkitab juga katakan, jangan kamu memberangus lembu yang sedang membajak atau mengirik. Artinya sementara kerja itu lembu tidak boleh dibajak, tidak boleh diberangus mulutnya. Jadi sementara mengirik, dia boleh makan beberapa gandum di situ. Seorang hamba Tuhan yang melayani pun juga harus dapat berkat jasmani. Alkitab katakan, kamu yang telah diberkati secara rohani, kamu juga harus kembali melayani hamba Tuhan itu secara jasmani dengan keuangan. Itu sudah seharusnya Alkitab berkata demikian. Ya. Dalam Korintus juga, aku yang membujakan kamu kaya secara rohani, masa salah kalau aku memberikan aku kaya sebagai jasmani. Itu harus demikian. Memang seharusnya demikian. Tetapi sebagai seorang hamba Tuhan, kita harus belajar mati terhadap hak kita. Hendak saat-saat begini kita ada pergumulan. Untung Tuhan buka jalan sampai saya bisa pulang. Tak bisa beritahu bagaimana cara Tuhan buka jalan, itu rahasianya Tuhan. Sudah kita kau jual celana gitu. Belum tentu jual celana, ada yang lain lagi, saudaraku. Pokoknya saya pulang dari kota ini, saudaraku. Saya beritahu, di situ saya pergumulan, mau ke airport. Saya bisa angkat telepon dan marah sama dia, tapi saya ingat, hamba tidak punya hak. Saya diam. Dan saya beritahu, saudaraku, saya tidak miskin.
Saya diberkati Tuhan lebih banyak lagi. Amin. Haleluya, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Oh, ini berat. Kalau saya mau cerita tentang bagaimana Tuhan ngerjain saya. Saudara cuma lihat saya kerja buat Tuhan kan, tapi saudara nggak lihat saya dikerjain Tuhan kan, saudaraku. Oh, saudaraku, indahnya luar biasa. Sekolah sama Tuhan Yesus lain dengan sekolah di sekolah-sekolah biasa. Sekolah-sekolah di situ teori dulu tanpa praktek. Ini praktek terus-terusan, saudaraku. Teorinya mungkin diberikan kalau ada waktu, saudaraku. Yang penting dikerjain habis-habisan dulu. Ada haleluya. Saudara ngajar sekolah minggu sudah sekian tahun, pendetamu lupa bilang terima kasih sama itu aja, ngambeknya setengah mati. Kalau temanmu dapat hadiah penghargaan karena dia ngajar dengan baik, saudara tidak dapat, gua nggak mau ngajar lagi. Hei, engkau seorang hamba, engkau tidak punya hak. Hamba hanya punya apa? Tanggung jawab. Hanya punya tanggung jawab. Ini tanggung jawabku, melayani memang tanggung jawabku. Saya mau bacakan ayat tapi tidak sampai hati bacakan untuk hari ini, saudaraku. Mungkin besok kalau sudah sampai hati. Tapi kalau belum ya nanti tunda kapan-kapan. Ada satu ayat yang ngeri-ngeri, saudaraku. Jadi kita cuma melaksanakan apa? Tugas. Oke, sekarang saya mau akhiri dengan yang terakhir. Ini arti kata hamba. Arti kata hamba dalam bahasa Greeknya, dalam bahasa aslinya ada banyak arti hamba. Beri waktu untuk menulis, saudara-saudara. Ini arti kata hamba dalam bahasa Yunani, dalam bahasa Greek, bahasa Alkitab yang dipakai pada waktu itu. Pertama, doulos. Doulos artinya bond servant atau slave. Kalau Indonesia disebut budak belian, yang telah dibeli menjadi milik seseorang. Jadi tidak ada lagi hak atas dirinya sendiri. Ayatnya di mana? 1 Korintus 6 ayat 20, bahwa kamu telah dibeli dengan harga tunai, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, tapi kita milik Tuhan. Ada haleluya, saudaraku. 1 Petrus 1 ayat 19, kita telah dibeli, ditebus bukan dengan emas dan perak yang fana, tetapi dengan darah Yesus Kristus yang mahal, darah anak domba Allah itu. Amin, saudaraku. Doulos, hamba, budak belian, gak punya hak, udah terjual kepada Allah, gak usah nuntut-nuntut. Oh Tuhan, gua mau melayani, kalau Tuhan kasih saya pacar, nggak ada. Orang itu nggak bisa jadi hamba Tuhan. Oh, gua mau melayani kalau Tuhan kasih saya rumah, Tuhan nggak akan kasih rumah dan Tuhan nggak akan pakai saudara. Oh, saya nggak mau melayani kalau saya tidak dikasih mobil dulu sama Tuhan. Saya minta mobil baru saya mau melayani. Kalau kamu masih nuntut hak-hak, engkau tidak akan dapat mobil dan tidak akan melayani Tuhan. Jangan blackmail Tuhan. Banyak teroris-teroris rohani saat ini, saudaraku, berkeliaran di gereja-gereja Tuhan, yang suka berdoa begini, Tuhan dalam 3 bulan ini kalau Tuhan tidak jawab doa saya, hati-hati Tuhan, saya tidak mau ngajar sekolah minggu lagi. Itu teroris rohani, saudaraku, kasih blackmail sama kerajaan Allah. Akhir bulan ini kalau Tuhan tidak dengar doa saya nggak mau nyanyi lagi di kor. Nah, ini teroris rohani yang belum bertobat. Itu bukan hamba, itu tidak akan merubah dunia, saudaraku. Doulos, diakonos, yang artinya attendance atau waiter, orang yang melayani meja, ya, pelayan melayani meja. Ayatnya Kisah Rasul pasal 6 ayat yang kedua, di mana para diaken dipilih 7 orang untuk melayani meja. Kita sebagai hamba Tuhan, kita cuma melayani. Yang duduk di meja lebih terhormat daripada yang melayani meja. Saudara-saudara, kalau kita mau merubah dunia, kita harus menghormati orang lain. Ada haleluya, saudaraku. Harus menghormati orang lain. Itu yang Tuhan inginkan. Pais itu artinya child atau boy atau servant. Jadi child itu anak kecil, boy itu juga anak kecil, ya. Servant, budak. Nah, bahasa Melayu ada 2 macam. Kalau sudah pergi ke Malaysia, sudah bilang budak, itu artinya apa? Anak kecil. Itu budak, tolong budak pergi sini. Ya, budak pergi sini. Ya, anak-anak kecil dipanggil budak. Begitu juga dalam bahasa Greek itu, budak juga artinya anak kecil, tapi juga artinya seorang apa?
Hamba. Jadi memang Tuhan ingin, kalau saudara ingin jadi hamba, mempunyai hati seorang hamba, servanthood spirit, saudara harus seperti anak kecil, yang polos, yang gak nuntut apa-apa, yang merendahkan diri, yang gak punya motif yang berbengkok-bengkok. Anak kecil itu apa adanya. Itu penting sekali. Ya. Yang keempat itu tidak usah dinaikkan dulu. Yang keempat tidak usah, biar ya. Yang keempat itu oiketes, bahasa Greka. Oiketes, yang artinya house servant atau pembantu rumah tangga. Bahasa sekarang apa? Pramuwisma, ya. Jadi house servant juga sebagai hamba dalam rumah. Steward rumah Allah. Kita sebagai pengurus dalam rumah Allah. Artinya apa tekanannya di sini? Harus bisa dipercayai. Stewardship. Jadi orang yang bisa dipercayai. Jadi pengurus. Ayatnya terlalu banyak untuk saya sebutkan. Itu banyak sekali ayatnya. Misalnya 1 Korintus pasal 4 ayat 1 sampai 3. 1 Korintus pasal 4 ayat 1 sampai 3 itu untuk nomor 4. Ayatnya ada di situ. Jadi kita sebagai penyimpan rahasia Allah, sebagai hamba Allah, kita juga sebagai steward of the mysteries of God. Jadi kita juga sebagai pengurus, penyimpan, juru kunci dalam terjemahan lama. Itu yang Tuhan inginkan. Jadi harus jadi orang yang bisa dipercayai Tuhan. Jangan bocor mulut, jangan ngomong seenaknya. Banyak orang Kristen tidak bisa dipercayai Tuhan karena bocor mulut. Ada orang konseling sama dia, tahu-tahu dia langsung broadcasting besoknya, saudaraku. Satu RT dengar semuanya. Orang begitu tidak akan dipakai Tuhan. Nah, yang kelima, hupereteo. Ini bahasa Inggrisnya, saya nggak temukan bahasa Indonesianya. To row as underling. Itu gini. Lihat saya sebentar. Nomor 5 saya mau terangkan. Lihat saya kemana. Jangan lihat itu dulu. Lihat saya. Saya lebih menarik dari itu. Oke, lihat saya. To row as underling itu artinya kalau orang lagi perahu naik kapal, itu yang mendayung itu. To row as underling, itu mendayung perahu. Underling itu orang bawaan. Jadi mendayung seperti orang bawaan. Ingat nggak? Kapten berkata kiri, kanan, sekian derajat. Jadi tunggu komando dan kita ngikuti dayung saja. Itulah seorang hamba. Amin dulu. Dulu tuh kalau ada orang kaya punya kapal untuk pergi kemana-mana tuh belum ada mesin dulu. Nyewa budak-budak begitu banyak. Pernah nggak lihat di film-film kuno tuh? Budak-budak disewa, dayung, buang. Nah itu namanya budak-budak itu. To row as underling. Jadi dia mendayung seperti kayak budak-budak belian itu. Yang jadi bawahan cuma tunggu komando. Begitu juga dalam pelayanan kita, jangan nyelolong sendiri, jangan bikin inisiatif sendiri. Cuma kalau di komando kita jalan. Amin saudaraku. Ada orang bilang sama saya, Kak Yer kok nggak bikin lagi KKR di Senayan? Kak Yer kok nggak bikin lagi? Pak Yeremia kok nggak bikin lagi di stadion? Enak aja rupa. Apa dipikir hanya ide saya? Ada pikir kemauan saya? Punya inisiatif, gedung ini gede, gua pakai deh. Enggak, saya cuma hamba. To row as underling, cuma tunggu komando. Suruh dayung, berhenti, dayung, ke kiri, saudaraku. Itu yang dimaksudkan di sini. Saya mempelajari tentang servanthood ini. Di dalam studi saya pribadi, saya diubahkan Tuhan cara berpikir saya. Saya diubahkan Tuhan dalam pelayanan saya. Saya diubahkan Tuhan dalam menangani, dalam sikap saya. Saya harap pelajaran ini juga punya jadi pengetahuan saudara, tapi merubah corak hidup saudara semuanya. Karena orang-orang begini akan Tuhan bangkitkan pada akhir zaman ini. Undercurrent, arus bawah yang kuat, bukan yang ombak yang berbuih-buih yang dipuji-puji orang. Jangan cari itu. Jangan cari itu, saudara. Jangan cari itu. Sekali lagi, jangan cari itu. Saya terkenal oleh kemurahan Tuhan, tapi bukan itu yang saya cari. Tuhan tahu dari sejak semula, saya tidak cari itu. Sudah tidak tahu bagaimana saya memulai dulu. Malam minggu, kadang-kadang saya seorang pemuda sendiri melayani yang lain pada pacaran naik bronpit kemana-mana. Saya pergi ke tempatnya ibu-ibu tua di jalan becek-becek, perusahaan doa gitarin, saya yang mimpin pujian, saya yang khotbah lagi, dan saya yang doain mereka, saya gulung tikernya, baru saya pulang, saya ketawa, yang lain baru pulang pacaran semua, saya pulang bawa tikar. Haleluya saudaraku. Saya cuma to row as underling, saya cuma hanya mendayung. Saya katakan, Tuhan engkau tahu, engkau yang lihat loh Tuhannya. Saya nggak perlu beritahu siapa
sama-sama engkau yang lihat begini, engkau yang lihat Tuhan. Enggak, saya enggak menangis. Saya dengan sukacita saya lakukan. Amin, saudaraku. Dan kalau kita setia dengan hal itu, nanti Tuhan bangkitkan. Saya kadang lihat anak-anak arek-arek sama bilangnya, anak-anak muda, penginjil muda yang mulai baru berkhotbah, dia niru-niru, saudaraku, suka niru-niru yang sudah senior, suaranya ditirukan, gayanya ditirukan, rambutnya ditirukan, brewoknya ditirukan, semuanya ditirukan. Dia nggak mau niruin gulungin tikar itu, saudaraku. Pergi ke becek-becek nggak mau ditiruin itu, pergi ke tempatnya mbok-mbok tua itu nggak, kepada inang-inang tua nggak pernah diberi. Maunya yang itunya, jasnya ditiru, dasinya ditiru, Alkitabnya ditiru, semua ditiru. Kita harus sadar yang Allah cari adalah inilah hamba ini. Hupereteo. Huper itu di bawah sebenarnya. Huper itu di bawah. Reteo command, under command. Cuman kita ngikuti aja komando dari atas. Ada haleluya, ada sukacita di sini. Amin. Amin. Kamu akan mengenal kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Kalau engkau ngerti begini, nggak ada tempat untuk sombong. Dan kalau tidak ada tempat untuk sombong, berarti kita awet melayani Tuhan sampai Yesus datang kembali. Amin, saudaraku. Haleluya. Teruskan. Terapon itu artinya attendance, penjaga atau caretaker. Ya, kalau kita diserai satu rumah untuk menjaganya, kita juga harus menjaga domba-domba Tuhan. Amin, saudaraku. Kalau domba sesat kita jaga, kita bawa kembali. Kita ingatkan teman-teman kita. Kita saling menjaga satu dengan yang lain. Jangan seperti Kain. Kain ditanya oleh Tuhan Yesus, oleh Allah ditanya gimana? Kain, di manakah saudaramu apa? Habel. Di manakah adikmu Habel? Jawab Kain bagaimana, saudaraku? Yang lain bikin ayat sendiri semuanya. Junaidi pasal 3 ayat 2. Jawabnya apa? Apakah aku penjaga adikku? Am I my brother keeper? Apakah aku penjaga adikku? Memang kita harus jadi penjaga buat saudara-saudara kita yang lain. Amin. Saling menjaga. Teman kita mulai pergi dekat-dekat dengan SDSB, SBDB, EDB, apa itu namanya, saudaraku? Namanya ganti terus tiap tahun, tapi dosanya tetap sama, bertambah-tambah. Amin, saudaraku. Itu mulai beli-beli itu segala macam. Kita yang lihat, kita tegur. Saudara, aku tahu kamu lagi bokeh, tapi caranya bukan begini. Jangan cari nomor di sini, cari nomor yang di dalam Alkitab, 6:33. Carilah dulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka kamu akan diberikan segala sesuatu yang kamu perlukan. Amin, saudaraku. Dia terselamatkan. Engkau sudah jadi hamba karena engkau menjaga saudaramu yang lain. Oh, betapa indahnya kalau kita bisa demikian. Bukan hanya memperhatikan diri kita sendiri, menjaga yang lain. Lateria itu melayani Allah, to serve God, untuk melayani Allah. Saudaraku, dalam menyembah, seorang hamba harus melayani Allah, menyembah Dia, memuji Dia. Harus ada waktu tiap hari untuk menyembah Tuhan. Adakan waktu. Waktu tiap pagi adalah waktu yang terbaik untuk saudara bisa menyembah kepada Allah. Lateria, yang artinya to serve God, untuk melayani Dia, untuk menyembah Dia. Itu yang tugas saudara utama. Yang ke-8, liturgia, yang artinya public service, pelayanan kepada publik, kepada khalayak ramai, kepada umat, kepada manusia. Begitu juga kehidupan kita, harus mau juga melayani buat saudara kita, bahkan mempertaruhkan nyawa kita untuk orang banyak, seperti Yesus lakukan demikian. Jangan mementingkan sendiri, kalau perlu menyerahkan diri kita untuk orang banyak. Paulus mengatakan dalam 1 Korintus 9 ayat 12 itu, kepada orang Gerika, aku jadi orang Gerika, aku ingin memperhambakan diriku kepada semua orang, supaya aku bisa memenangkan semua orang datang kepada Yesus Kristus. Amin, saudara. Ayat 17, perhatikan Filipi 2 ayat 17. Tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada kurban dan
dan ibadah imanmu. Aku bersukacita, dan aku bersukacita karena kamu sekalian. Lihat ini, mau mencurahkan darahnya untuk orang lain. Ayat 30. Sebab oleh karena pekerjaan Kristus, ia nyaris mati, ia mempertaruhkan jiwanya untuk memenuhi apa yang masih kurang dalam pelayananmu kepadaku. Jadi dalam pelayanan pun kita harus mempertaruhkan nyawa kita untuk orang lain. Perlu sekali, saudaraku, kalau kita lihat teman-teman kita di negeri China, di beberapa negara-negara yang bahaya, untuk bisa pergi berjalan memberitakan Injil, membawakan Alkitab pada teman yang lain, kadang-kadang dia harus mempertaruhkan nyawanya. Tapi Tuhan cari orang-orang yang begini nih, yang bisa merubah dunia nantinya, saudaraku. Satu kali Tuhan pernah suruh saya untuk pergi ke Mindanao, ke Filipina. Tadi di sini ada orang Filipina. Mana orang Filipina? Sudah pulang? Sudah pulang, baru saja pulang. Jadi saya pernah ke Mindanao. Mindanao itu tempat pemberontakan, itu Moro Revolution, dan ngeri sekali. Dan sama di sana saya banyak orang yang diambush, dicekat, dibunuh. Bagi saya di sana pergi, saya berani mempertaruhkan nyawa saya. Saya katakan saya mau mati untuk orang-orang di sini. Kalau suruh, dan saya memberitakan Injil di sana, dan saya diracun di sebuah kota yang namanya Osamis, dekat Zamboanga City, yang sekarang praktis sudah dikuasai oleh orang komunis dan Islam. Waktu itu saya diterima dalam satu keluarga, tapi begitu saya sampai malam itu, kepala keluarganya lari ke kota lain dan tidak nemui saya lagi. Saya heran. Pagi-pagi saya disediakan makanan dengan beberapa pemuda di situ, dan saya ajak mereka makan, mereka tidak ada yang mau makan semua. Saya ajak, mari makan sama-sama. No thank you, you eat. Apa kamu sudah makan? Oh, enggak apa-apa, nanti ke belakangan, karena kamu harus pergi. Saya harus pergi, habis Injil itu pergi ke kota lain. Saya doa, saya makan. Itu aneh, makannya ada nasi campur potongan-potongan yang kecil-kecil, nggak tahu apa itu. Saya makan aja. Saya habis itu naik kapal, nyebrang, baru naik taksi. Baru naik kapal, nyebrang, naik taksi, cuma ferry deket aja, cuma berapa meter aja, terus naik taksi di situ. Di situ saya mulai terasa mual, perut saya nggak karu-karuan, pusing, dan lihat tuh bumi sudah berputar, dunia itu berputar, mata saya sudah nggak bisa lihat, kerabun sekali. Dan saya waktu itu pergi dengan orang Chinese dari kota Cebu. Ada 3 pengusaha Chinese tanpa saya kenal, dia charterkan taksi buat saya, dia yang bayari saya tanpa saya kenal. Tapi setelah pergi saya sudah gak kuat lagi, gelap sekali, sudah pusing, saya pikir sudah mati. Saya teriak sama supir taksinya, "Paradito," yang artinya berhenti di sini. Begitu dia berhenti, saya keluar, saya muntah di pinggir itu, dan saya pegang itu, ada satu pintu pagar gitu, saya gedor. Nggak taunya itu rumahnya misionari yang saya tuju, kok bisa berhenti di tempat di situ. Saya digotong naik ke atas, saudaraku. Kalau naik di atas, saya berbaring di sana dalam keadaan setengah sadar dan tak sadar. Di bawah sedang ada camp, itu halamannya luas, ada camp muda-mudi mahasiswa lagi nyanyi muji Tuhan. Setelah itu mereka belajar Alkitab. Tengah-tengah mereka belajar Alkitab, saya di atas dengar suara nyanyian yang saya pikir dari orang-orang bawah tadi, nyanyian dalam lagu bahasa Indonesia, Yesus tidak berubah kasihnya, dan lain sebagainya. Dan saya dengar suara lagu itu, saya sembuh, saya kuatkan, saya turun mau ikut mereka. Saya sudah pakai pakaian ikut mereka mau nyanyi. Saya lihat mereka semua duduk belajar Alkitab. Terus saya bilang, "Ayo nyanyi tadi yang lagu kamu nyanyikan." "Kami tidak nyanyi." "Tadi kamu baru nyanyi." "Kami tidak nyanyi, kami udah jelas kita selama ini." "Kamu nyanyi lagu bahasa Indonesia." "Kami tidak tahu lagu bahasa Indonesia, satu pun tidak tahu." Malaikat Tuhan. Dan saudaraku, kita berani mempertaruhkan nyawa kita untuk yang lain. Saya ingin masing-masing kita mulai meningkatkan sikap dalam hidup kita untuk sebagai seorang hamba, kalau kita ingin dunia dirubahkan bagi nama Yesus Kristus. Sekarang saya akan akhiri dengan Galatia 5 ayat 13. Saudara-saudara, dikatakan di sini, memang kamu telah dipanggil untuk apa, saudaraku? Katakan di sini, merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam apa? Dosa. Melainkan, semua katakan, layanilah semua orang katan yang lain oleh kasih. Dalam bahasa Inggris dikatakan bukan layanilah, tetapi dikatakan di sana abdikanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam kasih. Memang kita merdeka, bebas dari darah Yesus, tapi jangan hidup seenaknya. Tuhan ingin kita memakai rupa seorang hamba dan mulai mengabdi kepada saudara-saudari kita.
Amin saudaraku. Nanti akan kita lihat hasil dari pelajaran ini besok siang waktu break. Kami akan lihat yang waktu ngambil makanan itu kelihatan siapa yang sudah punya roh seorang hamba dan seorang tidak punya roh hamba. Berhasilnya pelajaran ini akan saya tes besok. Kalau semua hanya ngambil untuk dirinya sendiri saja, makan sendiri, rupanya pelajaran ini tidak sampai kepada saudara. Kalau saudara sudah mulai mengutamakan semua orang lain melayani, berarti pelajaran ini sampai kepada saudara semua. Bangkit berdiri, kita puji Dia. Haleluya. 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 Say. Bapa, ku persembahkan hidupku sebagai kudus dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Sekali lagi Bapa, haleluya. Bapa, dengan sungguh hatiku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan bagamu, bagai ibadah yang sejati. Angkat tanganmu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, haleluya. Ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku sembah Kau. Jesus kalabaralabaralah. Hiralaba shandala malamalagu, serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Haleluya. Ya lama ya na ya lama lama. Haleluya. Ya lama sanda ya lama. Ya lama tanda ya lama. Berikan diri saudara kepada Allah. Abdikan dirimu kepada Dia saat ini. Ya lama sanda ya lama, sanda ya lama. Kiara lava shanda yara lava 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 lava. Oh.